Ya, shalom saudara, selamat malam. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan di dalam doa malam pada malam hari ini. Renungan firman Tuhan saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Momen Pentakosta, hari Minggu kemarin banyak gereja merayakan, tapi gereja kita nggak tahu kalau itu hari Pentakosta. Betul ya saudara ya? Karena tidak disinggung sama sekali satu kata saja. Pentakosta nggak ada saudara. Makanya malam hari ini saya mengajak saudara mengingat kembali satu peristiwa yang sangat penting saudara, yaitu mujizat di hari Pentakosta. Kita baca Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, sama-sama 2-3, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia sambil berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Saudara, hari Sabtu kemarin saya sama istri pergi ke lab Bapak Ibu. Nah, ini salah satu manfaat dari BPJS saudara. Cek rutin ke lab sebulan sekali dan 6 bulan sekali general check up gratis. Nah, itu salah satu manfaatnya saudara. Nah, kemudian sambil menunggu ketemu seorang ibu saudara, ternyata belakangan dengan suaminya orang Kristen tapi tidak di gereja seperti kita saudara. Lalu dia cerita, "Tadi saya kesini setelah doa pagi Pak. Biasanya malam." Saya tanya, "Malam? Doa apa Bu?" "Doa 10 hari. Katanya begitu. Diadakan setiap malam. Tapi khusus Sabtu diadakan pagi hari seperti biasa. 1 minggu 1 kali ada doa pagi di hari Sabtu. Jadi bersama-sama dengan doa pagi." "Untuk apa Ibu doa 10 hari?" Saya tanya begitu ya. "Iya, untuk mengingat, mengenang apa yang dialami oleh para rasul, murid-murid Tuhan. Mereka berdoa 10 hari. Lalu saya merenung begini dalam hati saya, ini jemaat GBI Geraha kok gak ada doa 10 hari ya? Yang lalu-lalu pernah ada, saya masih ingat. Saya bisa khotbah 1 kali atau 2 kali waktu 10 hari yang lalu-lalu. Nah, sampai hari ini saya masih bertanya-tanya juga, kenapa 10 hari yang kita adakan gak pernah ada lagi saudara? Kenapa? Loh, kita ini gereja Pentakosta toh. Ternyata ibu yang saya ceritakan tadi lebih Pentakosta dibanding kita. Padahal gerejanya dia bukan gereja Pentakosta. Saya masih ingat kalau belum dijawab, kenapa 10 harinya gak dilakukan lagi? Pak Lukas? Bu Tanti? Ya Pak, tempoh hari kan sudah bertahun-tahun. Dan saya rasa sudah cukup untuk pemahaman tentang Pentakosta itu ya. Oh. Sekarang kita berubah yang sebelum
Ya nggak apa-apa sih saudara, mau 10 hari, mau 15 hari, mau 20 hari, nggak apa-apa. Tapi maksud saya adalah, saudara, itu tradisi yang baik. Nah, bukan seperti yang di luaran sana. Kenapa berdoa 10 hari? Ayo, dulu Bapak Ibu berdoa 10 hari tujuannya apa? Dapat makan tiap hari, Pak. Saya masih ingat memang ada makannya sih sebelum doa ya Pak Bambang ya. Apa saudara? Masih ingat yang lalu doa 10 hari untuk apa? Halo. Kalau di YouTube saudara nonton tuh live semua loh, banyak gereja ya. Hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang ke-10. Kenapa mereka? Walaupun pengertian mereka tidak sesuai firman, tapi paling tidak antusiasme mereka, semangat mereka untuk berdoa itu ada, saudara. Lalu ada yang menjawab, kenapa kita nggak doa 10 hari lagi? Kalau Pak Pendi mengatakan pemahaman tentang Pentakosta itu sudah oke, puji Tuhan, saudara. Tapi ada yang menjawab, gak ada sing datang Pak kalau diadakan 10 hari. Ibu itu datang setiap hari, saudara. Saya itu kadang malu loh ketemu orang Kristen yang bukan gereja Pentakosta, tapi semangatnya melebihi kita yang gereja Pentakosta. Amin. Madu-madu saudara. Justru non Pentakosta lebih Pentakosta dibanding kita yang Pentakosta. Ini ada yang error, ini ada yang salah ini saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu peristiwa Bapak Ibu yang disebut, boleh saya katakan, mujizat di hari Pentakosta. Tapi sebenarnya di Kisah Rasul pasal 2 itu nggak ada mujizat. Maksudnya mujizat yang dimaksud di sini adalah mujizat kesembuhan, nggak ada. Ini setelah Bapak Ibu mujizat kesembuhan orang lumpuh kemudian berjalan. Nah, tadi Bapak Edik mengatakan sudah memahami Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Nathan? Senyum. Saya senang kalau ada saya tanya jawabannya senyum, itu senang saya, saudara. Ayo, udah dengar tak Antoni? Apa itu Pentakosta? Iya, dari anak-anak dulu aja, habis itu nanti sampai yang tertua, saudara. Apa Antoni? Senyum juga jawabannya. Oke, Geski, apa itu Pentakosta? Hah? Turunnya Roh Kudus. Iya, turunnya Roh Kudus. Iya, Paula apa? Sama. Bibit. Sama. Turunnya Roh Kudus. Iya. Kisah Rasul pasal 2 memang disebut turunnya Roh Kudus, tapi sebenarnya Pentakosta sendiri artinya hari yang ke-50. Iya toh? Hari yang ke-50 dihitung dari mana? Dari Yesus bangkit 40 hari dia terus menampakkan diri pada murid-muridnya, lalu dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, dia berpesan pada muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tidak lama lagi, Yohanes Pembaptis berkata, beberapa hari lagi, Kisah Rasul pasal 1, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau di dalam konteks perjanjian lama, Pentakosta itu hari 7 minggu atau hari buah bungaran atau hari panen. Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dihubungkan dengan perjanjian baru, Kisah Rasul 2, hari panen apa sebenarnya? Gereja. Panen jiwa. Nah, kenapa disebut hari turunnya Roh Kudus kalau saudara lihat di situ ya? Nah, karena Yoel sudah menubuatkan ya pada akhir zaman maka hamba-mu laki-laki perempuan akan bernubuat, mereka akan dapat mimpi, ya, melakukan tanda-tanda dan lain sebagainya. Jadi saudara, ketika di Kisah Rasul pasal 2 disebut hari Pentakosta, nah biasanya orang kan minta tandanya apa. Jadi Tuhan bernubuat tentang turunnya Roh Kudus, tandanya apa? Nah tandanya itu saudara. Tampaklah pada mereka bunyi tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Nah itu tandanya. Kenapa saudara? Kalau dalam perjanjian lama, Roh Allah itu tidak pernah dicurahkan secara permanen.
Hanya hinggap. Nah, bacaan kita kan di di kitab 1 Samuel. Betul ya? Roh Allah hinggap terus untuk orang tertentu, untuk tugas tertentu. Jadi kalau tugasnya sudah selesai, roh Allahnya meninggalkan, saudara. Kepada orang tertentu juga, raja, nabi, imam, gitu ya. Nah, sementara tapi waktu di dalam perjanjian baru, saudara, Roh Kudus dicurahkan itu secara permanen di dalam hati orang percaya kepada siapa? Semua orang. Semua orang percaya. Nah, itu bedanya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ketika disebut maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, itu menggenapi yang dikatakan oleh kitab Yoel bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, dan buktinya dicurahkan apa? Saudara, bunyi tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Nah, itu tandanya, Bapak Ibu Saudara. Oh, berarti Roh Kudus sudah dicurahkan secara permanen. Nah, kenapa ada akibat? Nah, ini yang salah paham, banyak pengertian yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau saudara teliti Kisah Rasul pasal yang kedua, memang mereka mengatakan dengan bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa lainnya itu bisa dimengerti. Buktinya 15 bangsa ayat berikutnya itu mereka mengerti bahasanya. Jadi saudara, kira-kira begini, Petrus berkhotbah pakai bahasa apa kira-kira saat itu? Bahasa Yunani atau bahasa Aram? Betul? Lalu yang mendengar ada orang Arab, orang Roma, Galatia, Kapadokia, ada 15 bangsa itu. Ketika Petrus berkhotbah pakai bahasa Aram atau pakai bahasa Yunani, yang mendengar itu mengerti, saudara. Jadi istilahnya apa? Roh Kudus yang menerjemahkan. Kalau sekarang ada yang menerjemahkan otomatis, betul? Ya, Google Translate kan otomatis ya. Tapi zaman itu kan belum ada. Jadi orang-orang yang mendengar ada 3.000 itu, Petrus berbicara pakai bahasa Yunani atau Aram, mereka mendengarnya seperti bahasa mereka masing-masing. Nah, itu yang terjadi di Kisah Rasul 2. Atau yang kedua, Bapak Ibu, ada orang mengatakan itu senolalia, bukan glosalalia. Senos lain, lalia mengatakan dengan bahasa yang lain, yang Petrus waktu itu tidak pernah mempelajarinya. Ya, jadi tiba-tiba Petrus ngomong bahasa Arab, bahasa Itali, bahasa Latin itu ya, saudara. Jadi ada dua kemungkinan di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang jelas adalah bahasa yang bisa dimengerti, bukan bahasa di luar sana yang nggak bisa dimengerti. Itu yang harus diingat, saudara. Dan kita boleh lihat ketika dicurahkan, artinya dicurahkan secara permanen. Sudah. Ya. Hanya para rasul yang boleh dikatakan apa? Berkata-kata dengan bahasa lain itu. 3.000 jiwa yang mendengar nuntut enggak? Para rasul, Om Petrus, aku mau didoakan seperti engkau. Ada, saudara? Enggak ada loh, saudara. Tapi orang Kristen masa kini, saudara, nuntut. Betul enggak? Aku mau seperti engkau. Lalu caranya gimana? Silakan maju ke depan, didoakan. Loh, saudara-saudara, yang mencurahkan Roh Kudus, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang mengurapi dengan Roh Kudus, yang memenuhi itu siapa, saudara? Bukan hamba Tuhan kan? Nah, tapi ada terus terang, saudara, gereja yang seolah-olah hamba Tuhan yang ini jadi Tuhan Yesus. Ya, siapa di antara kalian yang pengen maju ke depan, saya doakan, saya tumpangi tangan satu-satu. Loh, ini sudah 10 hari, ternyata nggak penuh-penuh, diperpanjang 15 hari katanya. Mana ada kayak begitu, saudara? Sama seperti Yesus mati, kita peringati Jumat Agung. Dia mati berapa kali? Tuh, Yesus mati berapa kali disalibkan? 1 kali, saudara. Kalau ada orang yang berdosa lalu bertobat, yang 1000 kali, memangnya Yesus mati 1000 kali bagi dia? Enggak. Yesus tetap mati 1 kali dan kematiannya, pengorbanannya efektif kan? Untuk orang berdosa yang bertobat, itu boleh mengatakan terima kasih Tuhan, engkau telah mati menebus dosaku, benar. Lalu dia bangkit. Nah, sama Bapak Ibu. Ya, Yesus mati 1 kali, dia bangkit juga 1 kali, Roh Kudus dicurahkan juga 1 kali, dan ketika dia dicurahkan, memenuhi kita. Apa artinya memenuhi? Bukan kosong lalu dipenuhi ya. Ada orang kasih ilustrasi,
Pak, minumanku penuh lalu tak minum, jadi berkurang toh Pak. Sama, kuasa Roh Kudus juga begitu Pak. Kita pakai 1 tahun, apalagi musir setan, berkurang kuasanya. Makanya minta dipenuhi lagi. Terus ketika pulang kebaktian, saya tanya sama orang ini, sudah penuh kamu? Belum, mungkin besok. Besoknya 2 lagi saudara. Sudah penuh? Belum juga. Loh kenapa kok nggak penuh-penuh? Nah Bapak Ibu, pengertiannya itu loh nggak begitu. Walaupun secara literal penuh, kosong penuh, nggak gitu ya saudara. Tapi sebenarnya arti penuh di situ adalah bukan kosong diisi penuh, bukan. Seperti handphone dipakai, baterainya habis, dicas gitu ya. Enggak saudara. Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar apa? Benda cair, benda uap. Ada hamba Tuhan mengajarkan penuh Roh Kudus bisa menguap. Yang menguap itu engkau, bukan Roh Kudusnya saudara. Karena ngantuk kan gitu. Nah Bapak Ibu, kita mesti lihat apa artinya penuh Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan kuasanya. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia. Kita dipimpin oleh Roh, tidak mengikuti keinginan daging. Itu artinya penuh Roh Kudus. Amin. Sore hari ini, malam hari ini, saudara penuh Roh Kudus. Saudara nggak usah tanya lagi tandanya penuh itu apa Pak? Kok aku nggak pernah bisa bahasa lidah? Bukan itu tandanya, saudara. 3.000 jiwa itu nggak nuntut, nggak minta kok saudara, supaya seperti para rasul. Enggak. Tandanya apa? Kita penuh Roh Kudus. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh, kalau hidupmu melakukan kehendak Tuhan, hidupmu dipimpin oleh Roh bukan kedagingan. Roma pasal 8 mengatakan, kalau engkau anak-anak Allah, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Sebab keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Apa artinya penuh Roh? Kalau hidup saya diperlengkapi dengan kuasanya, diperlengkapi dengan buah Roh dalam hidup kita, itu penuh Roh. Apa arti penuh Roh? Kalau kita hidup kudus, saudara-saudara. Apa penuh Roh? Seperti Petrus berani memberitakan firman Tuhan di hadapan mahkamah agama waktu di sidang, dia berani memberitakan Yesus. Itu artinya penuh Roh Kudus. Nah, malam ini kita akan melihat saudara orang lumpuh. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan saudara, coba lumpuh dahulu sama sekarang beda ya. Kalau sekarang pakai kursi roda, jadi nggak ada alasan lumpuh, betul? Bisa ke mall nggak? Bisa, ya kan saudara? Tapi kalau zaman dulu, gimana saudara? Mesti diangkat. Dan firman Tuhan tadi mengatakan apa saudara? Pagi hari diletakkan di dekat pintu gerbang, sore bawa pulang. Besoknya juga begitu saudara, diangkat lagi, kemudian sore bawa pulang, lalu malam dihitung bagi hasil enggak? Orang yang ngangkat ini dapat bagian enggak? Ya pasti dapat lah, kalau enggak dapat enggak bakalan mau angkat saudara-saudara. Gitu ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, pagi diletakkan di sana, sore bawa pulang, berapa lama? Berapa lama? Pak Lukas, berapa lama? Bertahun-tahun. Nah, berapa tahun Pak? Enggak ada di Alkitab ya? Ada saudara. Coba baca itu loh, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-22 itu loh. Coba ayo kita lihat saudara-saudara. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-22. Ketemu? Coba kita baca Kisah Rasul 4 ayat yang ke-22, 23. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Memang gak mungkin baru lahir suruh mengemis, betul? Ya katakanlah umur 6 tahun ya. Kamu ngerepoti saja, ya sudahlah, kamu gak menghasilkan buat apa? Ya sudah, kamu pergi ke sana minta tolong orang-orang, dan Alkitab berkata tiap hari. Kira-kira berapa? Ya kita hitung 35 tahun ya. Selama 35 tahun kerjaannya minta-minta, kerjaannya menyusahkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Terus timbul pertanyaan, kenapa kok nggak pernah masuk ke dalam bait Allah? Ya, coba lihat saudara. Kenapa kok tidak pernah masuk ke bait Allah? Kenapa tidak pernah berkata kepada yang ngangkat dia, sekali-kali aku masukkan ke bait Allah. Kenapa?
Aku mau dengar pengkhotbah terkenal. Pengkhotbah hebat. Siapa waktu itu pengkhotbah hebat? Hamba Tuhan besar kalau konteks sekarang. Betul? Petrus kan? Kenapa disebut hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan besar? Sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Ini hamba Tuhan besar kan? Terkenal toh saudara. Kenapa si lumpuh ini tidak berani berkata kepada orang yang mengangkat, letakkan aku sekarang jangan di pintu gerbang, tapi bawa masuk. Dudukkan aku tempat yang paling depan. Kalau depan gak boleh, agak belakang boleh. Aku mau dengar hamba Tuhan terkenal. Bapak ibu saudara, kalau ada hamba Tuhan besar, hamba Tuhan terkenal, datang gak? Ya kalau sekarang gak perlu datang, ikut YouTube ya saudara. Tapi sebelum booming YouTube-nya, datang gak saudara? Dari Jakarta datang, dari luar negeri datang. Ikut datang? Datang tuh ya. Tapi ada juga memang orang Kristen yang berkata, mau datang mau enggak peduli aku. Loh kok tertawa saudara. Dia mau datang mau enggak peduli. Dia mau ngadakan mujizat atau tidak, enggak peduli. Ada orang Kristen yang begitu loh saudara. Nah kira-kira kalau orang Kristen seperti itu persis enggak si lumpuh ini saudara-saudara. Nah malam hari ini kita mau mengoreksi diri kita. Kita Kristen, kita percaya Yesus. Jangan-jangan kita ini lumpuh loh saudara. Yang pertama yang kita renungkan saudara. Ternyata selama 35 tahun dia tidak pernah masuk ke dalam bait Allah. Bayangkan saudara. Dia hanya duduk di pintu gerbang bait Allah. Satu kali pun tidak pernah masuk ke dalam bait Allah. Kira-kira yang mana ya saudara? Ya dia hanya di sini loh. Ini pintu gerbangnya kan? Hanya di sini dia. Memang orang-orang baik hati. Waktu mau masuk ke bait Allah, lihat pengemis di sampingnya, itu memang memberi persembahan, saudara. Gitu ya. Nah, tapi lihat, saudara, orang yang lumpuh ini, yang 40 tahun umurnya, satu kali pun tidak pernah masuk ke bait Allah. Nah, kenapa? Wah, kayaknya ini orang PL ini, saudara. 2 Samuel 5:8 mengatakan, Daud pernah melarang orang yang cacat masuk ke bait Allah. Nanti baca ya saudara. Berarti dia ingat pesannya Raja Daud. Wah luar biasa ya. Di kitab 2 Samuel 5:8 bahwa orang cacat, timpang, lumpuh tidak boleh masuk ke bait Allah. Itu peraturan dari Raja Daud waktu itu saudara. Berarti dia berpikir, oh berarti aku gak boleh masuk. Nanti kalau aku masuk diusir. Atau yang kedua saudara. Orang lumpuh ini ternyata mentalitasnya apa? Menerima. Kalau masuk ke dalam bait Allah, memberi apa menerima? Memberi waktu. 1,5 jam sampai 2 jam. Kadang telat juga. Terus yang kedua memberi apa? Persembahan. Betul Pak Lukas. Memberi persembahan. Waktu, tenaga, pikiran, konsentrasi. Ketika beribadah kepada Tuhan, masuk ke dalam bait Allah, itu memberi. Saudara. Tapi kalau ada orang Kristen yang tidak mau memberi, dengan kata lain mereka mau menerima saja, berarti itu sama dengan si lumpuh. Terus apa lagi saudara? Atau orang kafir, non Yahudi. Sebab kalau orang bukan Yahudi masuk ke bait Allahnya Yahudi, masalah. Sama seperti saudara masuk ke rumah ibadah bukan gereja, masalah? Sebenarnya nggak masalah, tapi kadang dipermasalahkan. Makanya kami mengajar agama-agama ini, saudara, prakteknya masuk ke semua rumah ibadah. Ternyata nggak apa-apa itu, disambut dengan sukacita, saudara. Bahkan kemarin SDG-nya keluar semua. Kita ada 30-an mahasiswa. Gitu ya, kasih snack, kasih es degan satu-satu saudara. Nah itu yang mengerti gitu ya. Tapi kalau enggak dipermasalahkan. Lu kamu enggak seiman, kamu non. Nah Bapak Ibu, orang yang lumpuh ini juga berpikir, aku jangan masuk ke bait Allah, itu miliknya orang Yahudi dan aku mungkin bukan orang Yahudi, begitu saudara. Ternyata enggak kok. Dia keturunan Abraham, kenapa?
pelayanan keluar kepada bangsa non-Yahudi itu dimulai Kisah Rasul pasal 8. Jadi sebelum pasal 8 itu pelayanan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian jawabannya apa? Nah ternyata ini loh saudara. Orang yang lumpuh tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah. Dia bukan hanya mengingat dilarang cacat masuk ke sana, atau mentalitasnya hanya menerima tidak mau memberi, atau dia bukan non Yahudi, bukan saudara. Jawabannya ini loh. Karena dia tidak punya gairah dengan perkara-perkara rohani. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengharapkan KKR kebangunan rohani terjadi di gereja kita kalau masing-masing pribadi kita tidak mengalami yang namanya kebangunan rohani. Kita mati secara rohani. Kita nggak punya semangat, kita nggak punya gairah untuk datang beribadah, bahkan melayani Tuhan. Bapak Ibu, itu sama seperti orang yang lumpuh. Kita sudah memperingati Pentakosta dari tahun ke tahun. Kalau kita mengerti arti Pentakosta seperti yang dikatakan Pak Pendi tadi, memahami dengan benar apa arti Roh Kudus turun dicurahkan dalam hidup kita, berarti kan Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita kan? Amin, saudara. Roh Kudus curahkan ada hidup kita kan? Gak perlu dicurahkan lagi, saudara, karena waktu Roh Kudus tinggal, diam, itu permanen. Jadi bukan, bahasa Surabaya bilang, bludas-bludus atau keluar masuk. Makanya saya gak senang nyanyi lagu mari masuk hatiku. Ya Roh Kudus itu kalau untuk orang yang belum percaya Tuhan, mau percaya Tuhan boleh. Tapi kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen, bahkan sudah jadi pelayan Tuhan, tapi masih nyanyi, ayo Roh Kudus masuk lagi, Roh Kudus masuk lagi. Lah, berarti Roh Kudusnya keluar dong. Padahal Roh Kudus itu, Yesus mengatakan, Yohanes 14 nanti dibaca, waktu dia diam di dalam kamu, tensesnya apa? Selama-lamanya. Nah pertanyaannya, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, harusnya saudara semangat enggak? Harusnya saudara bergairah tidak? Sunyi senyap seperti di surga. Amin. Makanya hati-hati saudara-saudara. Jangan-jangan kita ini seperti orang lumpuh. Ngakunya Roh Kudus memenuhi kita, menguasai hidup kita, memimpin hidup kita, tapi kita tidak bergairah melayani Tuhan, bergairah beribadah kepada Tuhan dengan segala macam alasan-alasan. Bapak Ibu Saudara, saya senang datang onsite, saya juga senang ikut via Zoom, tapi kenyataannya dua-duanya nggak ikut, saudara-saudara. Kemana? Setiap Jumat sibuk terus kah? Bapak Ibu, sampai nggak ada waktu sama sekali? Atau jangan-jangan memang benar tidak ada gairah, tidak ada semangat? Ngakunya memang ada Roh Kudus, tapi jangan-jangan bukan Roh Kudus, tapi roh lain, saudara-saudara. Nah yang pertama, saudara, mari kita koreksi malam hari ini. Apakah kita termasuk orang yang lumpuh itu, tidak pernah masuk ke dalam Bait Allah, mengaku keturunan Abraham, orang Yahudi, orang yang percaya, tapi lihat saudara-saudara, tidak bergairah, bersemangat dengan perkara-perkara rohani. Lalu yang kedua Bapak Ibu, coba lihat. Nah ini Bapak Ibu, yang ada di pikiran si lumpuh hanya uang, materi. Ya toh saudara-saudara. Nah ini loh, siapa yang tidak pengen uang segini saudara-saudara? Ya Budin, ini kalau dihitung berapa ini kira-kira? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 40 juta kayaknya. Ya saya ambil yang rupiah aja lah, kalau saya ambil dolar nanti uang gak pernah pegang saudara ya. Ya kira-kira 40 juta, 50 juta. Waduh, cash gitu ya. Seneng gak saudara? Bisa bingung ini dibeliin apa ini ya. Sebenarnya gak usah bingung, bawa ke mana? Hypermart cepat habis ini saudara. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, di pikiran si lumpuh, kenapa dia hanya menerima? Karena pengen uang.
Ya, saudara. Nah, pertanyaannya apakah salah? Apakah salah ingin uang banyak? Siapa yang tidak ingin uang banyak? Ayo. Dibilangin sampai kerja, malam-malam gak tidur gitu kan. Ngelembur. Bukan malam jadi kenangan, siang jadi impian. Kebalik ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, saudara-saudara. Salah ingin uang banyak? Enggak. Apalagi untuk biaya menikah sebentar lagi umpama, saudara-saudara. Masa gak perlu modal, saudara? Perlu kan? Mau lamaran, masa gak perlu modal? Perlu kan, saudara-saudara? Tapi yang jadi masalah yang tidak boleh itu adalah ini loh, saudara. Si lumpuh tidak mau bekerja keras, dia hanya duduk keras. Pak, sekarang orang bekerja ini kan gak perlu keras-keras, Pak. Iya, betul ya, saudara-saudara ya. Duduk-duduk santai-santai itu kan bahkan waktu tidur pun transferannya masuk kok, Pak. Nah, biasa orang yang kerja di transfernya jam 00 itu loh. Iya toh? Kan itu seperti Mazmur, Pak. Berkat Tuhan turun atas orang tidur. Jadi banyak tidur, Pak, supaya banyak berkat. Itu lain, bro. Sudah kerja duluan, istirahat memang dihitung jam 00, ya toh? Kalau saya gajiannya gak jam 00, saudara. Jam 8 pagi. Gitu ya. Akhir bulan jam 8 pagi. Ya, saudara-saudara. Lihat ya. Nah, pertanyaannya ingin uang banyak salah? Enggak. Enggak salah, saudara. Salahnya apa? Ternyata si lumpuh ingin uang banyak, tapi dia tidak mau bekerja keras. Coba orang yang ngemis, saudara kasih 100.000, dia langsung pulang enggak? Ya langsung pulang, ngapain dari pagi sampai malam, toh belum tentu dapat. Ini mumpung ada dapat 1 lembar 1.000 kok. Betul, saudara. Tapi langka toh. Semua orang ngasih 100.000? Enggak, saudara. Bahkan terima kasih ya. Maksudnya enggak usah ngasih, saudara. Yang puteran itu loh, saudara, polisi. Itu loh yang bantu polisi. Ngasih 100.000. Langsung pulang kayaknya dia. Ngapain panas-panas? Iya toh, saudara? Nah, Bapak Ibu lihat. Ingin uang banyak tidak salah. Yang salah adalah ingin uang banyak tapi tidak bekerja keras. Main judi umpama, gak kerja keras toh? Ya kalau sekarang melontotin komputer aja, Pak, yang kerja-kerja investasi atau apa itu loh ya, saudara. Hore, dapat banyak. Tapi ketika saudara dapat banyak, pernah gak memikirkan ada orang yang rugi banyak? Kita dapat banyak. Pernah nggak kita memikirkan ada orang yang berkurang kehilangan banyak? Makanya itu pro kontra. Boleh apa tidak kerjain model kayak begitu, saudara? Mau coba-coba boleh. Tapi kalau hilang jangan salahkan saya. Nah, Bapak Ibu, bekerja keras, usaha keras, pasti Tuhan memberkati. Nggak ada yang santai-santai kemudian dapat uang banyak ya, saudara-saudara ya. Dan apalagi ditambah si lumpuh berharap kepada manusia. Petrus dan Yohanes. Kenapa sampai si lumpuh berharap kepada Petrus dan Yohanes, saudara? Dari 2 orang ini yang kaya yang mana sih? Petrus sama Yohanes? Ada yang kaya enggak? Petrus sama Yohanes ini. Yang kaya yang mana? Tosca. Petrus sama Yohanes ini yang kaya yang mana? Sama-sama miskin atau dua-duanya kaya? Atau salah satu kaya? Sama-sama miskin? Gak baca kitab berarti, saudara. Yang kaya itu Yohanes. Kenapa? Karena punya bapak namanya Zebedeus, punya banyak kapal, punya nelayan-nelayan, karyawan-karyawan, dan Petrus salah satu karyawannya Pak Zebedeus. Nah, jadi si lumpuh ini tahu ada orang kaya ini. Ya, salah satunya Yohanes. Kalau Petrus miskin, karyawannya, gitu kan. Tapi Yohanes ini pemiliknya. Tapi si lumpuh tidak menyadari. Ketika Yesus memanggil Petrus sama Yohanes, mari ikutlah aku, kata Alkitab apa? Mereka mengikut Yesus, meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan ikan-ikan yang mereka tangkap, meninggalkan orang tuanya. Mereka tidak berkata, guru aku tak
pamit dulu dengan papa, tak minta warisan dulu ya untuk bekal kita pelayanan. Tidak, saudara. Alkitab berkata saat itu mereka ikut Yesus, tinggalkan semuanya. Nah, jadi saudara lihat, si lumpuh berkata dia berharap dapat sesuatu, tadi kata Alkitab. Tapi sebenarnya salah, berharap kepada manusia, berharap kepada hamba Tuhan. Jadi bekerja dan berusaha, sampai Paulus berkata bekerja dan berdoa di Tesalonika ya, saudara. Tidak hanya berdoa saja, uangnya datang. Tapi kita juga bekerja, kita berusaha, kita berdoa. Pasti Tuhan memberkati kita. Nah Bapak Ibu, yang ketiga. Nah ini yang keenam ya. Tadi dikatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ku miliki, yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Jadi Bapak Ibu lihat, Petrus nggak punya apa-apa, Yohanes juga nggak punya apa-apa. Sebagai hamba Tuhan, dia hanya punya Kristus di situ. Berkhotbah Kristus, mengajar Kristus ya, saudara. Nah ini penting. Kristus sentris di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil itu. Tapi celakanya apa, saudara? Isi khotbah sudah bukan Kristus, isi khotbah sudah bukan Injil. Isi khotbah bukan hal-hal yang kekal, tapi isi khotbah hal-hal yang bersifat materi. Dan akhirnya apa, saudara? Kekristenan gereja semakin duniawi. Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali. Seperti Petrus berkhotbah tentang Yesus, Kisah Rasul 2 ya, saudara. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Coba sudah lihat. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36, 37. Ayat 36. Kisah Rasul 2 36 yang berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini KKR yang sejati, saudara-saudara. Di mana Kristus diberitakan, Kristus dimuliakan, kemuliaan Kristus, cahaya Injil bersinar. Dan itu yang membuat ribuan orang bertobat. Ya. Coba kalau KKR model Petrus itu dilakukan sekarang, kira-kira masih banyak minat enggak, saudara? Iklannya apa tuh? Kalau KKR itu iklannya apa coba? Terobosan. Wah, saudara mengalami terobosan. Apa saja lah yang diterobos, saudara-saudara ya. Termasuk lampu merah pun diterobos gitu ya. Coba lihat, yang sakit, waduh isinya segitu-gitu, saudara-saudara. Benar-benar materi, benar-benar hal yang fana, bukan yang membawa kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu, kekristenan semakin duniawi. Gereja semakin duniawi. Khotbah-khotbah berisi hal-hal materi, hal-hal motivasi saja. Bapak Ibu lihat. Bukan seperti yang dikatakan oleh Petrus. Demi nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Tapi yang diberitakan adalah emas perak. Itu akan diberikan kepadamu. Coba lihat, saudara. Saya ingat satu pengkhotbah yang sudah meninggal bulan Mei kemarin, Timothy Keller ya, umur 73 tahun berarti. Coba lihat, kalau orang Kristen gak mau doktrin, orang Kristen gak mau Injil, orang Kristen gak mau Kristus, coba lihat. Kalau Anda berkata doktrin tidak penting, yang penting adalah apa? Bagaimana kita hidup baik, itu sendiri adalah sebuah doktrin. Itu adalah doktrin keselamatan berdasarkan perbuatan Anda, bukan berdasarkan anugerah. Kita seringkali dengar begitu kan, saudara. Yang penting berbuat baiklah, yang penting inilah, yang penting inilah. Jangan terlalu dalam, serius, khotbah sampai gak ngerti. Coba lihat, saudara. Yang penting ini, yang penting ini. Ketika saudara berkata yang penting ini, itu sudah doktrin sebenarnya. Tapi bukan doktrin yang membawa kepada kekekalan, tapi doktrin yang dikatakan apa, saudara?
berdasarkan perbuatan kita. Nah Bapak Ibu, coba kita renungkan. Ya, Petrus berkhotbah tentang Kristus. Paulus 1 Korintus 2:2 mengatakan, aku tidak mau tahu tentang yang lain kecuali Kristus yang disalibkan. Coba lihat. Kenapa kita tidak mau berkhotbah tentang Kristus? Tidak mau menyampaikan Injil itu. Tidak mau memberitakan kemuliaan, cahaya Injil itu. Saya ingat Lukas 4 ketika Yesus membaca kitab suci. Semua orang tertegun ya, saudara. Semua mata memandang kepada Yesus. Khotbah yang baik adalah ketika jemaat yang mendengar menemukan Kristus. Bukan senang dengan pengkhotbahnya, dengan bangga dengan pengkhotbahnya, tidak saudara. Tapi jemaat melihat cahaya kemuliaan Kristus yang diberitakan oleh hamba Tuhan itu. Sehingga pengertian kita tentang Kristus itu yang membuat kita semakin diubahkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara lihat, ketika Petrus tadi berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada ku berikan kepadamu, yaitu apa? Yesus Kristus dari Nazaret. Sekarang bangkit dan berjalanlah. Alkitab mengatakan apa saudara? Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Orang yang lumpuh tadi yang sudah berapa umurnya? 40 tahun. Berdiri. Lalu apa saudara? Melompat ke sana kemari. Mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Bayangkan selama 40 tahun. Kakinya ini, ototnya, uratnya ini apa enggak kaku semua saudara-saudara. 40 tahun loh, bayangkan saudara. Dalam kondisi yang seperti itu. Waktu Yud ngajak senam yang lalu ya di Posarang itu. Saya nggak bisa itu begini ya. Pak Sarif ngomong sama saya karena ada di sebelah. Wah Pak Tim kaku semua. Iya Pak, kaku semua ini badan saya. Saya masih lebih lemes. Pak Tim nggak bisa tuh, nggak bisa saudara. Ya memang nggak bisa. Nggak pernah olahraga soalnya. Nah saudara lihat ya, kaku semua 40 tahun bayangkan. Dan ketika mujizat itu terjadi, lihat Bapak Ibu, bukan sekedar disembuhkan, tapi Alkitab mengatakan apa? Orang yang lumpuh bisa berjalan, akhirnya kemana? Masuk ke dalam bait Allah. Dengar khotbahnya Petrus beribadah di sana. Nah seringkali orang hanya mau menerima mujizat, setelah itu pulang. Gak tahu entah kemana saudara-saudara. Tapi yang benar adalah ketika orang mengalami kesembuhan dari Tuhan, dia akhirnya percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah artinya apa saudara? Iman kepada Yesus bukan sekedar menyembuhkan sakit penyakit secara fisik, tetapi iman kepada Yesus memulihkan jiwanya, menyelamatkan jiwanya. Ini yang penting. Jadi sebenarnya kita lihat orang yang lumpuh ini dapat berkat double. Secara fisik dia sembuh, secara rohani dia diselamatkan. Tidak semua orang seperti ini, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, ada orang yang sembuh sudah selesai. Ikut Yesus tidak, karena memang ingin sembuh. Tapi orang-orang khusus tidak banyak, Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab. Orang yang lumpuh 40 tahun ini, sejak lahir kata Alkitab, bukan sekedar disembuhkan, tapi diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, keselamatan jiwa lebih penting dari kesembuhan fisik. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Memperoleh kesembuhan, memperoleh kekayaan, memperoleh apa saja yang dia inginkan di dunia ini. Tetapi kalau jiwanya binasa, buat apa? Nah Bapak Ibu, kita mesti ingat, karena ada kekekalan di sana. Dan yang terakhir saudara, ada ucapan syukur setelah sembuh, yaitu apa? Diselamatkan dan akhirnya masuk ke dalam bait Allah, beribadah dan melayani Tuhan. Nah saya berharap di dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang mendorong, yang menggerakkan, yang memberi semangat untuk kita beribadah dan melayani Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita kurang bergairah, bahkan tidak ada gairah sama sekali,
Jangan-jangan kita kedapatan lumpuh di hadapan Tuhan. Nah, biar malam hari ini kita berdoa, mohon mujizat Tuhan, kebangunan rohani pribadi terjadi. Sebab kalau secara pribadi sudah kita alami, maka secara komunitas, secara komunal itu bisa terjadi. Seringkali doa kita apa? Tuhan, kebangunan rohani terjadi secara bersama-sama di gereja ini. Tapi kalau dari pribadi-pribadi mati rohani, gak bersemangat, gak mungkin bisa terjadi kebangunan rohani. Nah, biarlah kita mohon Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami semua. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang kami alami. Mungkin kedapatan kami seperti orang-orang yang lumpuh, yang tidak punya gairah untuk masuk ke bait Allah, tidak punya semangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Biarlah melalui doa malam hari ini Engkau boleh bangkitkan kami, beri semangat kepada setiap kami, sembuhkan dari kelumpuhan rohani kami ya Tuhan, supaya kami boleh bangkit, berdiri, bersukacita, memuliakan Tuhan. Engkau dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.